Mohon perhatian hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kami hormati Bupati Kudus beserta jajarannya, para tempat yang mewakili, yang kami hormati para Bapak dan Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Acara sosialisasi. Aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa. Semoga acara ini sebagai acara yang engkau ridhoi. Diharapkan masyarakat Kabupaten pada khususnya dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya yang telah engkau hamparkan bumi yang indah dan permai ini. Pak Haji Mustafa SEMM, yang saya hormati Bapak Direktur Utama Bank Jateng atau yang mewakili, dan Direktur Bank Jateng Cabang Kendal, yang kami hormati para kepala budayanya lah. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Perkenankanlah secara singkat kami laporkan kegiatan sosialisasi KUP sebagai berikut. Latar belakang komitmen pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka ingin memajukan industri rumahan mengalami kendala. Kemudian yang saya hormati Sekda Kendal, Bapak, kemudian juga nanti akan menyusul dari asuransi Askrindo juga nanti akan bergabung dengan kita semua. Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah dalam keadaan sehat dalam acara MOU KUP atau Kredit Usaha Produktif antara Bank Jateng dengan pemerintah Kabupaten Kendal serta sosialisasi kredit usaha produktif. Yang terhormat Bupati Kendal, Ibu Dr. Haja Widya Kandi Susanti MM, Bapak Bupati Kudus, Bapak yang sebesar-besarnya, Bapak-Bapak Dirut Bank Jateng yang sedianya rencananya pada siang hari ini hadir bersama kita, akan tetapi karena ada tugas yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga yang telah mensupport secara penuh perkembangan Bank Jateng Cabang Kendal, sehingga penempatan dana Pemda di Bank Jateng Cabang Kendal alhamdulillah telah mencapai 100%. Dan kemudian pemenuhan setoran modal telah terpenuhi sebesar 24,885 M. Pilot project yang nanti bisa dikembangkan dan menjadi virus KUP seluruh Indonesia, sehingga nanti mudah-mudahan KUP nanti akan berjalan dengan sangat baik, sehingga nanti akan menjadi pilot project yang bisa dikembangkan bagi pendidikan daripada para calon-calon nasabah yang bisa dikembangkan di lokasi yang kita cintai ini. Kemudian yang terhormat Bupati Kendal, Ibu untuk singkat kok melekat kok ya jawabannya rasa semangat gitu. Tak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jawaban yang semangat kayak gini tuh bisa mendatangkan anugerah umur panjang. Saya kembali ini Pak Bupati Kudus dan teman sejahat sekaligus teman seperguruan PDI Perjuangan. Juga yang mewakili Bapak Direktur Utama Bank Jateng beserta rombongan Direktur Bank Jateng, juga Cabang Kendal beserta rombongan dari asuransi Jampindo dan Askrindo juga, dan dari asisten staf ahli, sedulur-sedulur semuanya, saudara-saudara saya semuanya, para camat, kepala desa, dan semuanya tamu undangan yang berbahagia, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya singkat saja, karena nanti akan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Bupati Kudus, Pak Mustafa, untuk memberikan sosialisasi terkait dengan KUP ini, bahwa pada dasarnya kredit usaha produktif ini adalah untuk pengentasan kemiskinan. Itu yang pertama. Dan tentunya ini satu program pemerintah yang patut kita respon bersama dan kita dukung bersama. Karena ini juga salah satu program saya juga sebenarnya, yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
banyak industri-industri rumahan di Kendal yang belum tersentuh perbankan, karena kalaupun ada agunannya, nah ini tanpa agunan. Kemarin saya waktu sosialisasi di Leri, kepala desa boleh utang enggak? Jadi itu boleh sama punya usaha di rumah. Itu belangkon belanja atau apapun boleh, kepala desa punya usaha apa boleh utang. Ini kita juga udah punya database yang nanti akan kita bedah bersama dengan Bidang Jateng. Karena database dari industri rumahan yang dari Kendalnya ada 1.900, belum yang UKM dan sebagainya. Nah, ini saya berharap nanti semua camat juga semua kepala desa wajib hukumnya untuk mensukseskan ini. Karena ini merupakan nanti bisa dijadikan pilot project, ya, pilot project untuk program yang sama di seluruh Indonesia. Jadi patut kita acungi jempol juga, ya, ide-ide kreatif dari Bapak Bupati Kudus ini, Pak Mustafa ini. Pak Bupati ini Kiai Kudus, wes sayangnya kau yang ngono terhadap saya. Sampai-sampai rawuh ke sini, dan jenengan ki saya tak punya kayak dulu wes sayang. Belum pernah saya sama saya ini. Jawabnya kok pedih sih. Ya, dan ini pengaruhnya luar biasa juga untuk Pak Kepala Desa. Bukan hanya untuk kita semuanya, untuk pemerintah enggak, untuk Kepala Desa. Pengaruhnya luar biasa. Undang-undang desa itu jabatan Kepala Desa berapa tahun? 18 tahun loh. Bisa sampai 3 kali loh, PKDes loh. Lah kalau bisa mensukseskan ini, ya insya Allah bisa menang pinter naik nyalon. Iya apa enggak? Nah ini juga, makanya itu semangat lah, semangat untuk berjuang bersama rakyat mengentaskan kemiskinan. Itu saja pesan-pesan dari saya, dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan MOU tentang KUP ini saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Demikian, terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terindah juga ini yang luar biasa apresiasinya kepada Pak Bupati Kudus dan Jateng, ya, yang bersama-sama untuk program ini pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bupati Kendal, yang kami hormati Bapak Haji Mustafa STMM, yang kami hormati Dirut Bank Jateng atau yang mewakili dari penjaminan dan saya Askrindo, Bapak Ibu, kemudian dari teman-teman SKPD Kudus maupun Kabupaten Kendal, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi yang berbahagia. Pada siang hari ini kita nanti akan mendengarkan sosialisasi atau pencerahan dari beliau Bapak Bupati Kudus kaitannya dengan kredit usaha produktif, di mana beberapa waktu yang lalu telah di-launching oleh Bapak Presiden 5 daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menjadi percontohan, yaitu yang pertama adalah Kabupaten Kudus, kemudian yang kedua adalah Kabupaten Kendal, kemudian Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kota Magelang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai leadernya ini adalah Kabupaten Kudus. Jadi beliau inilah yang membidani lahirnya yang namanya kredit usaha produktif atau KUP. Jadi sudah sepantasnya kalau beliau pada sore hari ini kita dengarkan ceramahnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dengarkan ceramah dari beliau, oleh tim Kabupaten Kudus telah mempersiapkan visualisasi yang dapat kita lihat bersama, karena memang di Kudus untuk KUP ini sudah mulai dilaksanakan. Dipersilahkan dulu, monggo Mas. Sehingga
Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sungguh sangat saya hormati Ibu Bupati Kendal, Ibu Kandidat Dr. Widya Kandi, MM, yang saat ini baru 1 periode untuk menjabat Bupati. Mudah-mudahan berkelangsungan dan berkelanjutan. Amin Allahumma. Apapun amin pun 40 orang itu saya anggap sudah suara malaikat. Bapak Koordinator Banjaten Semarang yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Kepala Cabang Banjaten, dan juga dari Cabang Jamurindo maupun Senat Aslindo, terlebih khusus kepada Pak Sek, Akunun, bapaknya juga para pimpinan SKPD, dan juga para camat, para kepala desa, BPD yang hadir pada siang hari ini. Saya sungguh sangat mengucapkan terima kasih sekali. Mohon izin Ibu Bupati bahwa sesungguhnya untuk kehadiran saya ke Kabupaten Kendal ini pertama adalah lebih pada mempererat tali silaturahim. Yang kedua saya ini mantune wong Kalimungu. Jadi tidak usah ragu. Jadi kalau saya pulang ke sini itu ya sekaligus nengok rumah yang ada di Kalimungu. Maka monggo Bapak Ibu ini yang ada di belakang, nggak usah mohon izin Ibu Bupati bisa geser ke depan ya, kayaknya depan tuh kursinya lebih bagus loh. Monggo latihan dulu di depan. Saya persilakan, tidak apa-apa. Atau saya jemput satu persatu. Silakan ke depan. Monggo. Bahwa kali ini saya untuk menyampaikan kredit usaha produktif ini maksud dan tujuannya adalah satu. Filosofinya adalah bagaimana ketika di dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks apapun, baik di tingkat kepala desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi sampai di pusat, pemerintahan ini dinyatakan berhasil kalau mampu menekan angka kemiskinan, bisa menurunkan angka kemiskinan. Solusinya apa, Pak Bupati? Maka di sini secara data, silakan Mas Bisa. Nah ini mohon maaf, alah pemangkunya masa betanya kok ngomong kok diri sikap. Orang usah lah, kita kotor dewe ya. Nah ini mari kita lihat bahwa indikator ekonomi, bahwa tingkat pengangguran ini masih cukup tinggi. Di sini ada gambar. Jadi tahu filosofinya apa toh jane KUP itu kredit usaha produktif Pak. Wes ora jaminan yang perlu orang langsung piye? Setuju dah? Tapi nabung tiap hari. Nanti tak kasih tahu bagaimana solusinya. Bang Jateng tenang aja Pak, tidak usah pucat. Jadi kalau saya sampaikan boleh tidak ngangsur untuk kewajibannya, tapi nabung setiap hari, setiap akhir bulan nanti di debit, dipindahkan, gitu loh. Jadi ini yang harus kita. Yang kedua, kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini, tingkat kemiskinan terus menurun, namun melambat. Faktanya apa Pak Bupati? Saya sebenarnya terus terang ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa, ini yang kelima kali di kabupaten. Saya bisa bertatap muka secara langsung pada Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, yang para bupati desa. Saya mohon izin ya Bupati, saya kalau nyebut diputus itu kepala desa itu bupati desa. Setuju enggak? Pak Kades, bupati desa setuju enggak? Setuju anak ini. Setuju? Bupati desa maknanya apa? Panjenengan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, panjenengan bertanggung jawab atas kemuliaan wargamu. Tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana sukses seorang kepala desa, seorang bupati desa.
yang telah memberikan kebijakan kebaikan kepada rakyatnya. Ini penting sekali. Maka untuk itu ini kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di tahun 2013 September ini dari 11,47% naik menjadi 11,37%. Artinya nambah wong sing rapate kecukupan itu nambah. Ini hanya sekedar untuk informasi. Lanjut. Terus kita kalau melihat di Jawa Tengah kayak apa? Di Jawa Tengah ini Jawa Tengah, ini masih 457 ya, ini ya, ini 4564, ini masih cukup tinggi jumlah penduduk miskin. Mudah-mudahan daftar ini adalah menjadi daftar yang update, karena terus terang sekarang kita kalau ada kartu kesejahteraan, kartu ini mesti Pak Kepala Desa sudah bingung kan? Ya toh? Sama dengan saya bupati juga agak bingung ketika kami sudah dibagikan BPS tidak valid datanya, data yang lama. Kadang-kadang orang ngerti lah, pokoknya aku itu ya Pak Kades orang mana sampai tetap piye Pak aku itu pingnya aku itu saya kira itu kan. Padahal data itu update-nya kurang lain. Maka di sini kita perlu. Lanjut. Apa sih jawabannya sesungguhnya? Jawabannya untuk menurunkan kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak lain dan tidak bukan adalah satu, melalui yaitu kredit usaha produktif. Namanya kredit usaha produktif. Foto mas, tergagal mas. Kredit usaha produktif. Ya. Apa itu kredit usaha produktif? Kredit ini diperuntukkan oleh orang-orang yang mempunyai usaha, bukan orang pemula loh ya. Tadi ada yang mengatakan Ibu Bupati nyampaikan, Pak Bupati itu para kepala desa saya itu hebat-hebat loh, punya usaha. Ya boleh, istrinya punya usaha boleh, anaknya punya usaha ya boleh. Kenapa tidak? Orang lain aja kita biayai, kan begitu tak? Tapi jangan sedang membuat usaha. Selama ini usaha yang sudah kurang bagaimana? Nah, ini penting sekali. Jenis program ini adalah kredit usaha produktif dengan penjaminan murni menggunakan dana perbankan, tidak menggunakan APBD, tidak menggunakan APBN. Ini ada Pak Kepala Wilayah atau Koordinator untuk wilayah Kota Semarang. Artinya yang membiayai di Kendal, Semarang Kota, Kabupaten, termasuk di Purwodadi, Demak itu beliau ini semuanya telah menjaminkan. Yang kedua, cakupan wilayahnya di seluruh Indonesia. Kemarin Pak Presiden sudah menyatakan mendeklarasikan ini di nasional. Pak Menko semangat, langsung di Metro TV live sudah jalan. Nilai kredit minimum ini adalah sesuai dengan klasifikasi kartu. Nah, kartu ini tak kantongi lah kartunya ya. Ini ada kartu apa ini? Kartu merah, bal-balan kartu merah mana udah ya? Kan, jangan tahu kan, awan-awan ngantuk lah. Ayo, aku udah socak. Ya, gue itu udah dari tadi macet di Demak, macetnya rong jam. Atau gini mau sampai naga bertiga atau anjing orang ya ini hikmah loh, ini barokah loh ini. Kartu merah ini untuk yang 5 juta. Lu kok malah sini Pak kartu merah Pak? Jadi lah geraknya. Maksudnya benar. Paham tak Pak? Paham ya? APBD Pak Kepala Desa. Ya, kartu merah ini 5 juta. Terus untuk kartu biru ini dari Bank Jateng yang mengeluarkan ya. Nanti kapital ini klik kartu ini untuk teman-teman yang bank langsung saya untuk duit. Ya, biru ini 10 juta. Terus untuk yang hijau ini 15 juta. Saya untuk member gold, silver ini 20 juta. Jadi nanti
masing-masing debitur, masing-masing nasabah panjenengan akan diberikan cetak. Isi kartu ini apa Pak Bupati? Isi kartu ini adalah memuat tentang database para pelaku usaha. Nama, alamat, jumlah usahanya, jumlah karyawannya, mulai begitu ini dicelangret ke mesin kayak ATM itu, seret gitu, langsung isinya keluar. Bapak Ahmad Syafi'i, alamat Brangsong, RT sekian, ini jumlah usahanya dari tahun sekian, omsetnya 20 juta, seret dengan Pak Ahmad dari ke Bank Jateng itu ke BPD langsung mesra ini untuk 20 juta. Ngangsur Pak, orang usah nabung bedino. Kan enak toh? Tujuannya apa? Ini tidak sekedar memberi pinjaman, akan tetapi menjadikan bank eksklusif menjadi bank inklusif. Nah apa tak itu Pak Bupati kalau inklusif dan eksklusif? Biasanya nek bank kataan cekat sandaran jepit itu diloroi kan? Kalau ujian zaman tahun 70, asal ini bank Jateng sama sarungan yang penting uangnya ini mesti debitur ini di duit apa pernah model kartu kayak gini pasti akan. Bank inklusif itu adalah bank yang akan menjadikan bagaimana para calon debitur yang visible layak dibiayai, tapi tidak punya jaminan. Ini problem kan? Ini usahanya apa? Tapi nanti jaminan, iya Pak. Ya ora iso, ketentuan bank harus ada jaminan. Maka dengan adanya lahirnya kartu usaha produktif yang Ibu Bupati Kendal begitu luar biasanya untuk merespon, ingin mensejahterakan warganya, ingin mensejahterakan rakyatnya, ingin mensejahterakan para penyelenggara pemerintahan mulai tingkat desa dan kecamatan, saya yakin bahwa kebaikan itu tetap baik. Nandur itu mesti menandur. Betul? Kebaikan itu baik. Lalu diapi ini yang balas sampai ya? Kok gak balas sampai tok ya? Bisa? Oke. Ini bisa karena aku mesti tampaknya model kendali itu tampaknya jijik ya. Tapi piye aku tamu ya rawani itu takut jenengan bantu-bantu. Tapi tamu kan aku mantunya orang dia. Jadi anggap saya ini saya menjadi warganya Bu Bupati kan gitu ya. Jadi jenengan silakan nanti kalau ada yang kurang jelas. Kalau saya diberi itu panggilnya Kakaji. Ambil Kakaji. Nah jangan apa Pak Bupati Kudus di orang ngerti sabetan itu. Kamu mati kok. Jadi pitung tahun dari bupati toh buku kira nanti aku dari bupati kan. Sampai kadang-kadang K1B ku apa orang urusan. Hebat bupati itu udah dekat. Ngerti itu ya bukan di bupati ngono terus apa. Nah ini makanya jadi kalau jenengan kalau misalkan pas malam minggu atau hari apa saya kesini akan sini ya wes mari kesana kita diskusikan apa yang jenengan bisa lakukan saya bantu. Ya hidup-hidup ya ngaleng-ngaleng tanah kelahiran masalah sulit lucu lah gitu ya. Baik, kita lanjut. Terus untuk suku bunga kreditnya berapa? Hanya 0,9% per bulan. Bayangkan, tidak ada 1%. 1%, 0,9%. Ngeri lah, ngeri deh. Kok bisa ngitung sih Pak? Udah ngitatan ngitung dari zaman kian 0,9% per bulan. Maksimal jangka waktunya berapa? 3 tahun. Terus angsurannya bagaimana? Untuk ini ada cover pinjaman, ada imbal jasa, dan wes orang usah mikir. Dari Jankrindo, dari Askrindo telah menjamin 85%. Dari imbal jasa 3,8 ini pokoknya bunganya 0,9% itu termasuk include orang biaya mentoring. Tidak ada biaya provisi, tidak ada biaya administrasi. Ya toh? Coba bayangkan. Mentoring itu 5.000. Nomor 5.000. Nah, Kudus kita kok 5.000, kode apa? Kode ya? Oh iya, nanti salah.
Ya kalau lah ya. Baik, jadi ini bunga ini hanya 0,9%. Gila, Pak, Bu, yang saya hormati ini. Proses ini bagaimana sih untuk melaksanakan? Kira-kira para kepala desa, BPD, para perangkat semuanya, SKPD, para pimpinan yang ada di sini, bangga enggak kalau kita mampu menuntaskan rekan-rekan kita yang tadinya dia punya usaha, dia mau kerja keras, dia mau bekerja betul, tetapi dia tidak punya jaminan. Begitu ada ini kemutan, misalkan asmane Pak Supriyatmo, jangan ada seperti Pak Putih, penyangringan jenengan akan diingat seumur hidup Pak Priyatmo. Begitu ono wong usaha Pak, aku ki ora dijaminan kok jenengan sok usahake aku Pak, nggak perlu anak enggan kalau sampai maksudnya kan muliake ya kan? Artinya sekalipun Pak Priyatmo nanti sampai 3 periode, udah berapa periode Pak? Baru 1, tambah 1 kali lagi, tambah 1 kali lagi, ini luar biasa. Beliau pasti akan diingat. So, biar ibuku jualan ini butuh modal, Pak Kades Supriyatmo itu loh, saya ngasih modal, saya terkenal nih jenengan. Walaupun yang perintahkan, yang menggagas Ibu Bupati. Artinya betapa kaki tangannya Bupati kepada para kepala desa ini luar biasa. Tinggal nanti jalurnya apa, jenengan mau diarahkan kemana? Masa sih orang sudah berbuat baik yang sudah kita lakukan ini tidak akan kita beri kepada menyampaikan begitu. Maka saya yakin bahwa ini semuanya akan bisa berjalan. Lanjut Mas. Ini apa manfaat KUP? Ini kenapa sih Pak Bati kok gawe gambarnya kaya apa ini gambar cara kendali apa ini? Cara ngantringan apa? Kang? Apa lah? Apa? Naik, ya naik, sukanya naik lah ya. Oke. Ini mulai dari tugas kita semuanya adalah untuk meningkatkan pendapatan. Gimana kita bisa meningkatkan pendapatan kalau kita tidak akan bekerja dengan baik? Kalau tidak bisa fasilitasi, bagaimana memperluas kesempatan kerja? Kalian semuanya akan kita perluas kesempatan kerja, akan kita beri kesempatan kerja. Lah modalnya tidak ada apa? Kan gitu toh? Nah, kalau kita sudah bisa meningkatkan pendapatan melalui kesempatan kerja yang baik, bisa menurunkan angka pengangguran, bisa menurunkan tingkat kemiskinan, inti daripada seluruh kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini sangat amat penting. Wes ora usah cerita akeh-akeh. Sekarang ini semuanya sebenarnya itu bukti. Katanya khusus lagi lho Pak. Lagi nek sampai di usaha produktif kok boleh dijaga nih orang yang set. Lah ngapa jaminan mau kerja diberi jalan. Nah sampai orang ini kalau sih gagal seperti itu bisa. Sebenarnya kalau udah ada Bupati Kendal, dibantu siapa? Oleh Bang Jateng. Dijamin oleh siapa? Jateng dan As. Ini semuanya jalan. Saya tidak akan berbicara yang lain, tapi ini adalah keberhasilan kita, adalah keberhasilan semua. Lanjut Mas. Nih, ketika kita ada seminar, menurut Pak Direktur Utama Bank Jateng bahwa KUP ini akan jadi penguat dari Kementerian Koperasi UMKM yang membawa produk ini secara nasional. Kata Pak Direktur Bank Jateng waktu seminar, kami juga jadi berbicara di Bank Jateng. Yang berikutnya adalah juga sukses bukan hanya Jateng yang dapat kredit poin, tetapi konsep ini akan menjadi pertanyaan besar pengatasan kemiskinan secara nasional. Ini tidak lanjut. Lanjut. Mekanismenya ini Pak Kades kasih tahu loh, Pak Kades kasih tahu para kepala desa. Saya minta jangan sampai nanti kepala desa ini tidak paham, ketika rakyatnya sudah ngomong, Ibu Bupati sudah mendeklarasikan, sudah menyiapkan, sudah MOU. Begitu Pak Jenderal sebagai kepala desa ditanya, Pak, saya kalau ini jadinya untuk kredit kita mau jadinya, amboh nol sabu. Itu nek kudus tak gendong kepala desa. Tenang, ya kan?
Makanya di sini ada berbagai skema signifikan KUP. Maka di sini peran pemerintah daerah, maka di sini mulai dari PWU. PWU itu pendamping wirausaha. Saya yakin di sini sudah dibentuk nanti melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja, mulai lurah atau kepala desa, Pak Camat, SKPD terkait, ini memfasilitasi pelaku KM secara produktif, dan saya akan umumkan pokoknya di mana-mana setiap di kabupaten kota. Kang sampai SOP di usaha produktif kenapa jadi ada derek kota, takau ada semua, takau kalau fasilitas waktu diskusi, gitu loh. Karena bayangkan jenengan kalau tadi yang disampaikan oleh Bupati ketika ada dana hibah dan apa itu, wes urusan di daerah karuan, milu malah urusan. Sekarang ini urusannya eksternal dengan bank murni B2B, ini adalah bisnis. Yang kedua adalah berdasarkan tentang kesepahaman nanti yang akan dilaksanakan oleh Bupati dengan Bank Pembangunan Jateng, Pesasmindo, dan ketiga ini adalah perusahaan penjamin. Pelaksananya adalah Bank Jateng. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan sangat bahwa untuk pelaksanaan ini pemerintah daerah ini adalah penggagas penyelenggaraan, tetapi eksekutornya, pelaksanaannya full ini ada di Bank Jateng. SKPD dapat merekomendasikan, SKPD dapat merekomendasikan dengan data valid yang ada SOP-nya jangan sampai gagal. Ini sangat penting. Menurut ini dipahami betul. Jadi jangan sampai panjenengan mengakses, panjenengan menyetujui, karena nanti punya standar, ada SOP-nya, jangan dilanggar. Terus terang yang berlaku di Kudus, Pak Koordinator Cabang Semarang, di Kudus itu tidak ada tunggakan hari. Jadi orang yang mendapat itu rasanya terima kasih, tiap hari dia nabung ke bank, dia datang ke bank, dia terus menerus, karena dia yang dapat 5 juta ingin besok dapat 10 juta, yang dapat 10 juta dia besok ingin 15 juta, yang dapat 15 juta dia ingin mendapat 20 juta. Begitu dia sudah sampai mentok 20 juta, dia akan melaksanakan kredit konvensional dengan jaminan. Ini artinya mereka sudah selesai tugas kita untuk mengantarkan mereka. Lanjut. Apa sih tugas pendamping wirausaha ini? Pertama adalah monitoring berlakunya pelaku usaha. Jadi saya nyuntulung Pak Kepala Dinas Perindustrian UKM yang ada di sini di Kabupaten Kendal, saya mohon nanti arahnya Bu Bupati bahwa untuk pendamping ini tujuannya adalah monitoring pelaku usaha di wilayah masing-masing. Jadi tolong usaha UKM rumahan yang disampaikan oleh Ibu tadi ini diklasifikasikan kelompok usahanya, dibikin KUB, kelompok usaha bersama. Ada orang 10 satu kelompok, yo dikasih pinjaman semua enggak apa-apa. Ini lebih memudahkan ternyata. Ada orang 10 lagi, kasih lagi kelompok usaha, kelompok usaha, kelompok usaha. Kalau panjenengan di Bangladesh pernah mendengar untuk Muhammad Yunus ya? Untuk Grameen Bank ini sebenarnya tidak seperti itu. Ini penguatnya adalah penyelenggaranya pemerintah daerah, eksekutornya, filingnya, lembaga keuangannya adalah Bank Jateng. Maka saya minta kesungguhannya ini. Yang kedua adalah pembina administrasi dan manajemen keuangan pelaku usaha di wilayah masing-masing. Maknanya bahwa Bank Jateng, Pak Kepala Desa, BPD, SKPD terkait tidak sekedar ngecungi kartu ini tadi, fungsinya adalah para pelaku usaha ini tugas kita mengedukasi, memberi pembinaan. Contoh misalkan nanti saya tolong Pak Koordinator, ini diberikan buku catatan debit kredit, kas masuk dan keluar, wes tidak usah pakai akuntansi nanti. Kas masuk dia sehari masuk berapa, keluar berapa, biayanya berapa, sisanya piro tabung ke, wes tabung. Wes kalau tidak mau ngangsur gitu, nabungnya tiap hari. Nah nanti Pak kalau aku dibuang song, kono aku aduh, nanti jadi aku gimana? Penangkringan, penyangkringan. Mulai gimana maksud saya harus ke cabang sini kan yontek gongkos kan begitu enggak kira-kira?
atau di perbatasan Temanggung, tenang, tidak usah khawatir. Bank Jateng akan mengeluarkan kartu edisi. Jadi nanti di Duta Desa Bank Jateng akan membuat edisi. Saya sudah kesepakatan saya dengan Pak Dirut, nanti akan disediakan di sana. Jadi siapa yang akan ke sana tinggal geser tok seret, iki Pak aku setor keluar stoknya seret, udah. Bahkan kalau perlu Pak edisinya nanti supaya saya dapat sesuatu tambahan operasional, Pak Kades yang baik, wes lah kamu omahku ben langsung atau perwakilan ya apa-apa nggak mau tata aneh gini. Yang penting yang sulit tapi ya dibayar ke. Ya, ini juga tidak masalah. Ini tugas desa, para kepala desa BP di tengah masyarakat. Ini sangat penting. Yang ketiga, melaporkan hasil monitoring ini secara pembinaan kepada pemerintah daerah melalui Pak Bupati, Ibu Bupati, melalui SKPD yang ditunjuk. Nanti apakah menunjuk Pak Kepala Bapeda, apakah Pak Kepala Dinas, maupun ini kewenangan sepenuhnya dari Ibu. Ya, lanjut. Alurnya seperti ini. Jadi bagaimana sih proses pengajuan KUP? Ini proses pengajuan KUP pertama adalah didata secara real dari mulai Pak Kades, panjenengan, Pak RT, RW, janjinya tonggo ini bener ndak ini sebagai pelaku usaha. Tujuannya itu Pak Kepala Desa untuk memastikan jangan sampai abal-abal. Sebenarnya dia tidak pelaku usaha, ngomong aku ini pelaku usaha loh, ngomong ono kredit tanpa jaminan kayak ada mau apa ini istilahnya bola pecah, ya ada air yang tumpah, wah ini ngomong ragu jaminan, nah KP Cipoyo tidak bisa, harus para pelaku usaha. Yang kedua di kelurahan atau desa ini sudah mulai merekomendasikan, oh iya benar tombol kupi usahanya ini. Jualannya ini sudah mulai kapan, orang ini baik, betul-betul usaha. Hanya memberikan rekomendasi, tidak menjamin ya. Jangan sampai salah. Nanti kepala desa loh, aku malah menjamin, oh enggak ada yang sudah menjamin, enggak ada. Merekomendasikan memastikan bahwa panjenengan adalah warga jenengan ini betul-betul menjadi pelaku usaha. Yang ketiga adalah debitur, para pelaksananya, ini bank pelaksananya tadi, Bapeda atau SKPD teknis yang ditunjuk, baru bank pelaksana yaitu Bank Jateng. Lanjut. Apa peran masing-masing di setiap SKPD? Peran masing-masing di setiap SKPD kita harapkan di sini ada beberapa, mulai dari kepala desa dan camat, SKPD, Bank Jateng, sampai lembaga penjaminan. SOP ini, standar ini saya nyuwun tolong dipahami betul. Peran masing-masing Pak Kades, tugasnya apa, Pak Camat bagaimana untuk memvalidasi. Kok rumit banget Pak? Enggak, sebenarnya hanya jenengan tanya loh, Pak ini betul enggak orang ini? Oh iya bener kan. Masa saya ada kepala desa yang tidak hafal warganya, kan tidak mungkin Pak. Kades itu mesti juara-juara di mana-mana. Kepala desa itu mesti juara, mesti hafal betul. Iki tukang ngapusi, iki wong sing jujur, iki wong sing mesti hafal. Ya tak Pak? Betul enggak? Si itu kan ngomong dong, ya apa? Bener gak? Tapi saya yakin dari orang apa-apa. Saya kabarnya dari apa-apa. Putus dari industri Pak, campuran. Tapi di sini pasti bagus. Pak di sini penting sekali bahwa sosialisasi ke masyarakat, kepala desa sudah setiap pertemuan RT/RW. Tolong para bapak ibu yang punya usaha ketika panjenengan mau mengajukan pinjaman tidak punya jaminan, hubungi saya sebagai kepala desa karena ada program bupati yang luar biasa. Jenengan tinggal gitu toh, tapi aja potong ya. Lo udah selesai gitu, lo ini gue tahu saya kan untuk 20 juta. Ini kan nanti ya pas bensinnya, wow coba. Nanti mesti suaranya udahlah, nggak usah itu. Pasti nanti ada sesuatu yang lebih baik. Pasti ada sesuatu. Nah kita harus kita sama-sama orang lapangan. Saya tidak berbicara muluk-muluk yang baik-baik saja, yang kurang baik pun harus saya sampaikan. Apapun penerimaan panjenengan, tapi saya katakan bahwa ini adalah nilai yang dinilai jaminannya adalah moral hasrat. Nawaitu bismillah panjenengan, niat panjenengan ini jaminannya. Bukan lagi pakai sertifikat, bukan lagi pakai BPKB. Ini jaminannya hati. Jenengan berniat untuk
memajukan warganya, untuk mengentaskan kemiskinan warganya atau tidak. Kalau tidak niat, ya mau tak gawano dosen tak sumpung jenengan berzakat tetap, iya itu udah semua tergantung padanya. Ini kembali pada niat, nama itu bismillah ya. Lanjut ini SKPD dari Bapeda juga mengimplementasikan sampai dengan Banjarnegara. Ini SOP ini harus nanti saya berikan semacam buku saku. Tolong mas, ada buku saku mas. Nanti yang kita siapkan buku saku ada. Jadi nanti saya mohon Pak Kepala Cabang tolong cetak buku saku. Para kepala desa ini punya kitab sucinya dan BPD. Terima kasih. Ini legislatornya ya. Oh iya nanti ibu yang ini. Jadi ini contoh nanti akan dibuatkan Bupati dan Kepala Banjarnegara untuk buku saku. Isinya apa? Sederhana. Nah, ini Pak, semuanya indikatornya ada di sini semua. Jadi kalau angan-angan buka aja lah. Oh ini maksudnya ini itu aja gampang. Ya, lanjut. Nah, keluar yang tadi saya pegang-pegang itu kartu ini, ya. Pak, yang 5 juta itu untuk berapa sih? Maksimal 5 juta loh. Pak, misalkan omsetnya baru 3 juta kok Pak. Ya udahlah dikasih 3 juta, jangan dipaksain dong. Baru 2 juta kok Pak, namanya maksimal. Maksimal ini tidak semua harus 5 juta. Ya 10 juta juga demikian. Yang 15 itu juga demikian. Bahkan yang silver yang 20 juta juga demikian. Ini sebenarnya. Lanjut. Nah, ini saya harapkan Pak Koordinator Bang Jateng sama Pak Kacap Kabupaten Kendal mohon izin Bupati, saya tidak terlalu memaksa, tapi kalau bisa diusahakan langsungnya minggu depan bisa ya. Siap ya, langsung dibuktikan orang usah. Saya ini cerita agak-agak anak payu. Setuju tidak? Dan cek. Jadi menteri nganti aman Bupati Kudus satu, era karuan babannya orang langsung. Saya sudah kartunya dicetak, langsung digrek, datanya kartu, duitnya kartu, mulai tanda-tanda nyambut gawe yang kejoneng. Ya kan? Setuju ya? Tapi datanya tolong dari Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Bapeda, tolong saya mohon untuk ikut memvalidasi dalam rangka satu untuk kajian analisis saya. Karena saya akan melihat Jawa ini kayak apa. Karena minggu depan, setelah minggu depan itu diundang ke Bali. Ya lumayan Pak, berkat doa restunya Bu Bupati, saya sebagai kakak ya, sebagai kakaknya itu ya wis keliling-keliling wes komputer cerita KUP terus pokoknya dan pasar besok malu ngomong Jumatan besok besok apa. Yang penting Kendal ini beres dulu, Kendal ini jalan dulu dengan jumlah UKM yang sekian ribu orang, dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini betul-betul saja. Gesek kartu itu untuk validasi. Kartunya ya kartu ini. Loh Pak, nanti nama. Jenang tersani dan saya. Lilingi sisi Pak, liling Pak cara Kendal ya. Dilihat, Pak Camat. Sini Pak, ini Pak. Boleh ya Bu? Ini foto gawe kan? Mau tadi rutin aku besok Kendal, aku tak lapor presiden. Ini loh, aku besok Kendal gitu Pak Presiden. Nah, artinya kartu ini yang merah nanti Bang Jateng akan membuat kartu ini nanti ada alat seperti ini. Gesek kartu Anda pada alat yang tersedia di Bang Jateng. Kartu ini, alat ini nanti saya mohon bisa dihadirkan di sini. Launching, langsung angkat kredit, pulang langsung bawa uang tunai. Ayo daripada Pak. Ya, setuju ya? Siap laksanakan perintah Bupati itu. Bupati diperintah Bupati siap laksanakan. Lihatnya orang siap, bukan benar. Siap dah? Bulan yang gue ini tak terlalu mawar budaya pada macaman aku. Aku sengaja, aku harus tampil beda ya, aku tamu. Kan gitu. Kan gitu kan? Nah, gitu. Apa ya ibu jenengan rumah? Ya, nah ini. Jadi maksudnya nanti masing-masing orang kalau yang 20 juta mana Pak Kades? Apa?
Perkara duit iki langsung cek. Aku yo gumun. Wes cerdas kalau duit. Nah, terus kalau yang 10 juta tunjukkan teman-teman muda ya. Pak BPD warna biru 10 juta. Nah, terus kedai Pak. Oh siap. Ya misi aku. Ya harus paham. Aku soal bayar waktu ya paham tadi. Aku soal tua itu. Yang kedua kartu merah. Berapa? Maksimal 5. Artinya pada saat besok saya berharap betul bahwa dengan ini contoh kartu yang ada di Kudus kan. Jadi ini bisa Bu Sri Amin atau 20 juta langsung selain itu nanti tolong masukin pin ke Jiwale ding nama cerat langsung keluar udah terus enak empol gue ora go sertifikat ora usah go apa ora usah go BPKB terus betulnya data. Nah ini untuk pendataan ini saya minta tolong, saya minta Bang Jateng tolong tetap ekstra. Ini adalah B2B. Ini adalah peran daripada Pak Kepala Desa, peran daripada Pak Camat ini menjadi kata kunci. Saya mohon dengan sangat Pak Camat bahwa kebijakan yang diambil oleh Bu Bupati ini adalah nawaitu bismillah tiga temang suaraku. Karena apa? Mensejahterakan masyarakat bahan pokok. Ya toh, tiket ini akan dibagi kepada para kepala desa, para BPD, tokoh masyarakat, para pimpinan SKPD. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya satu. Pertama adalah untuk mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kartu usaha ini. Karena ya Pak Patoni, Pak Januar Patoni, juga mungkin Supriyatno loh. Supriyatno, ya Supriyatno yang pada dulu deh, sudah kan? Kayak betul-betul. Yang mau putus menjalankan. Ya, siapa tahu kalau begini kan, menawa nanti lewat-lewat putus lewat pendopo langsung hampir set, lumayan, sudah lumayan. Kita bersahabat banyak orang. Lanjut. Nah proses nanti mulai dari info saldo, info bank sampai dengan apa ini? Transfer. Jadi panjenengan nanti kartunya ini dikantongi aja nek bar untuk duit kartunya kudu cari dibuat loh ya. Kartu ini menjadi identiti panjenengan, identitas panjenengan. Karena nanti panjenengan begitu sudah, oh saya ambil 20 juta, saya tidak pernah terlambat. Tidak usah nanya Pak saldoku berapa. Panjenengan datang ke BPD, gesek seret, tanya, kotak ajaib, aku tanya, aku wis ngangsur piro sisa utang piro, tik batu saldo sekian. Gitu tau, begitu wis lunas orang tahu bayar langsung matur lagi sama Pak Kepala Cabang. Mohon izin Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Bapeda, Bu Bupati, para matur kayaknya ini kemarin 10 juta kurang malam wis kabeh lunas 1 juta udah kemarin monggo. Kan begitu tau? Ngono lah enak epol aja. Zaman penjajahan nanti saya tidak ada kredit tanpa jaminan. Sak dunia wis ada enggak? Yang semangat untuk melakukan itu siapa? Bu Bupati kan? Dan karena Bu Bupati dengan tekadnya seperti ini, saya minta tolong. Yuk kita sama-sama dukung untuk melaksanakan program ini dalam rangka meningkatkan untuk mengentaskan kemiskinan. Ini lanjut. Nah, ini profil nasabah. Jadi Pak jenengan kalau yang punya usaha nanti, oh tahu usahamu apa? Profil apa ini? Nah, apa ini? Pelayasan warna, profil pinjaman. KUP akan sukses, KUP akan lebih berhasil. Nama itu Bismillah Bu Bupati akan terlaksana dengan baik kalau kita punya komitmen. Satu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah apa tadi saya katakan bahwa para kepala desa adalah bupati desa. Tugas panjenengan BPD adalah DPRD-nya desa. Tugas panjenengan adalah menserat untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Apa kata dawuhnya Bu Bupati, itu yang harus dilaksanakan para kepala desa dan BPD. Ini
Yang kedua, Bank Pelaksana berkomitmen untuk mempermudah akses penyediaan dana kredit yang terjangkau dengan 0,9% per bulan. Maknanya saya mohon izin Pak Kepala Cabang Kendal, barangkali koordinator wilayahnya nanti di Semarang Jalan Tindakan Kendal, apapun warnanya dari manapun, tolong yang namanya sudah ada rekomendasi dari Bu Bupati dengan setelan gaya apapun, tolong, karena Bank Jateng sudah mendeklarasikan Bank Jateng adalah bank inklusif. Kalau sedang bank inklusif, apa rejal? Kertas dereng? Wes tak jujur mbak aku kok macane dhewe aku ngomong. Belum, dereng. Begitu belum aku takut bahasa Indonesia apa dereng ya wes padha. Bank inklusif itu maknanya yang selama ini di bank itu sangat eksklusif. Nah, sing teko-tekoke jajasan utawa sepatune komplit. Gitu. Wambune sing wangine ra karo langsung Bapak sakit berapa? Ada yang bisa kami bantu. Begitu sing teko kawasan padahal nanti bapak ibu duite wong akeh ra karuane ta. Tonggoku maksudnya putus ngono. Sandalan jabet sampai sarung sampai ke duite kelihatan ora kata-kata. Badhe napa, Pak? Bapak badhe napa ta mriki? Carane nyimpen duit piye lah, Nduk? Oh, ndak ada kene. Bisa zaman Jepang. Nah, kebetulan saya ini punya BPR. Dulu pernah punya staf yang begitu. Kowe iki rumah samu piye wis kan pindah sing adoh nduk. Jadi wong ora usah ndelok penampilan. Kan jenengan ora usah ndelok wah kene bupati kudu sok kene ya. Ora usah jeroane ya remo padha wae. Ora dene wong akeh. Loh ya kan? Jangan dikira kenapa? Yang namanya kenapa ada seorang pemimpin? Kenapa dilahirkan pemimpin? Pemimpinnya orang yang mau buka itu dengan dengan para ketua BPD, para kepala desa. Wes dengan sapi-api nyetrika lho ketepelek. Kemaki ini komisi pol iki dadi kade salah. Ora setrikonan kade sapa wamprot ngono salah. Apa meneh kaya sumbangan kaya ngene ora teko salah meneh. Lho ya kan? Bener enggak? Mari kita menjadi orang yang produktif. Kita dilahirkan menjadi seorang pemimpin bukan sekedar hanya untuk bisa menghidupi diri kita, tapi bagaimana kita ada manfaat untuk orang. Jawabannya apa? Nah, keplok-keplok sudah tanggung menunggu betul kita kembali tenang. Ini kena ngotot-ngotot keplok-keplok uang perlu semenake. Kudus itu 9 kecamatan loh, Pak. Di sini kata bupati 20 kecamatan ngeri tau. Aku ki setahunnya kalau misalnya bupati jumeneng lho, dulu ini aku mau setahunnya dodok nih ini. Ya bupati tapi cekak aku nih. Ya kan, walaupun jumlah penduduknya nggak kodok. Maka yuk kita sukseskan yang terbaik. Yuk kita kuatkan. Maka di sini saya berharap bahwa lembaga penjaminan ini termasuk Bank Jateng, para penyerta, para pelaku yang ada di desa, saya minta punya komitmen yang utuh untuk kesejahteraan rakyat. Maka inilah yang tentunya Bapak Ibu saya minta tolong kita di sini niatan yang baik, lahirnya seorang pemimpin, adanya seorang pemimpin, tidak ada manusia ini yang hidup sempurna. Manusia ini adalah tempat dosa dan salah. Tapi orang yang berpikir positif, orang yang berpikir baik tidak perlu melihat kekurangannya, tapi lihatlah kelebihan. Ibu Bupati sudah mengabdikan diri hampir 5 tahun. Sudah akan memberikan kepada rakyatnya selama ini yang terbaik, masih plus ditambah memberikan usaha produktif tanpa jaminan. Mari nawaitu beliau, niat beliau yang baik ini kita semuanya untuk sukseskan dalam rangka menyukseskan diri panjenengan juga sebagai kepala desa yang memangku desanya masing-masing. Ini yang bisa, maaf kalau masih ada yang kurang tepat dan kurang jelas, saya siap untuk dimohon dahulu. Saya mau izin Bupati kalau diperkenankan weslah mengundang ke kecamatan dan tekani lah pokok sepanjang ada izin dari Bupati. Karena Kang Haji, Pak Bupati Kudus, saya tekan kecamatanku wargaku tak kelompoknya
kelompok UKM nanti tak pokoknya nanti bersama Bang Jateng nanti jenengan ngomong dhewe ben cetok ora apa-apa, tapi gue jadwal. Dijamin tidak usah membeli pisang. Iya kok, sepenting aku kok sudah mau jalur pisangmu wis ngetok kok. Itu ora wilayahku masalahnya. Kalau jalur sama ibu aja. Bapak itu tukang kerja, ibu yang kasih aja gitu. Dan pasti akan diberikan. Setuju ya? Baik, terima kasih. Kalau bisa saya mohon maaf. Terima kasih Bu Bupati, Pak Koordinator, sama Kepala Cabang dari Jamrindo maupun Skrindo, dan para pimpinan SKPD dan rekan kami dari Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perindustrian, dari pers, dari Jateng Asosiasi juga ikut hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini akan membawa berkah manfaat untuk panjenengan semua. Kita jaga, kita lanjutkan, kita lestarikan kepemimpinan ini hingga di masa kini, termasuk di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Saya teruskan kepada Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan kebaikan Bupati. Pesan saya baik. Terima kasih. Selanjutnya oleh Direktur Utama Bank Jateng atau yang mewakili. Selanjutnya oleh Direktur Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau yang mewakili. Dan terakhir oleh Direktur Utama PT Persero Asuransi Kredit Indonesia atau yang mewakili.